Beberapa minggu yang lalu, seorang senior mantan ketua Lembaga Shadow Indonesia mengajak ketemuan makan siang santai di kediamannya di Bilangan, Cibubur. Salah satu dialog, dia bertanya apa rencana New Mind ke depannya. Dia adalah sedikit dari sahabat senior yang menerima konsep New Mind di dalam bernegara. Karena pertanyaannya adalah menjurus ke geopolitik, di mana itulah dialog panas kami di awal pertemuan, maka jawaban saya adalah New Mind kalau dapat mandat akan ambil balik Timor Timur, bergabung kembali ke tanah air Indonesia. Mendengar jawaban tersebut, beliau matanya berkaca-kaca. Teringat code names Manix, nama di lapangannya dulu di Timur Leste, di mana dia pun bercerita pertemuan dirinya dengan Sanana Gusmao yang sesungguhnya Timor Leste itu menginginkan hanya untuk menjadi daerah khusus, otonomi model Papua, model Jakarta, model Aceh, bukan ingin lepas dari Indonesia dan merdeka. Lepas dari Indonesia itu rencana Australia, lah kampret ke Australia itu. Jadi jawaban dan cerita Manix ini menjadi penguat rencana New Mind mengambil balik Timor Timur yang lepas karena sebuah logika bernegara Bapak Habibie yang menimbulkan pro kontra. Pak Habibie bisa dikatakan tidak paham aneksasi Timor Timur di tanggal 17 Juli 1976 itu. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Kita tidak menyalahkan beliau 100%. Kedepan wilayah itu akan menjadi kremianya Indonesia. Indonesia ke depan memang memerlukan pemimpin visioner dan imajinatif model Putin. Konsep New Mind bisa dikatakan tercocok sih. Ngarapnya sih begitu. Kita akan menyatukan tim-tim kembali ke wilayah Nusantara. Fakta hari ini, rakyat Timur Timur tidak juga lebih baik di bawah Australia. Jumlah sekolah yang selama 25 tahun dibangun Indonesia masih berdiri sampai saat ini dan dipakai jumlahnya ratusan. Dan yang dibangun sekarang yang dalam 20 tahun terakhir katanya dibantu Australia, ternyata nggak ada. Malah Tiongkok mulai menyalip di tikungan. Timur Leste, bahasa terbanyak masih bahasa Indonesia. Siaran TV masih merilai acara Indonesia. Generasi micinnya pun masih kontribusi dari produk Indonesia. Untuk itu kita belajar dari Putin sebelum kita balik lagi ke rencana menyatukan Timor Leste kembali ke Nusantara. Minggu lalu, Putin melakukan langkah berani, sebuah perbuatan yang diperhitungkan untuk menentang hegemoni Barat sekali lagi. Putin mengontrol dan mengintegrasi 4 wilayah timur Ukraina. Aneksasi 4 wilayah Ukraina disahkan Putin dengan referendum. Bulan lalu, referendum dilakukan di 4 wilayah Ukraina, yaitu di Zaporizhia Selatan, Kherson Selatan, Lugansk Timur, dan Donetsk. Badan Jajak Pendapat Lokal di wilayah Zaporizhia Selatan mengatakan 93% pemilih memilih aneksasi dengan Rusia. Di Kherson Selatan, 87% pemilih juga disebut memilih aneksasi. Di wilayah Lugansk Timur, angkanya mencapai 98%. Sedangkan di Donetsk, Badan Pemungutan Suara mendapatkan 99% setuju. Apa yang dilakukan Ukraina kemudian? Meminta secepatnya agar Ukraina jadi member NATO, agar sah, di mana hal ini penting untuk menjadi senjata legitimasi untuk Barat sekutu untuk menyerang Rusia dan menjadikan perang dunia ketiga tentunya. Sementara minggu lalu Putin menyelenggarakan upacara besar-besaran atas bersatunya 4 wilayah Ukraina ke Rusia. Seremoni itu salah satunya adalah menyerahkan bukti hasil referendum ke Duma, parlemen Rusia, yang akan disahkan oleh Duma, yang kemudian surat pengesahan itu kembali lagi ke Putin dengan status menjadi sah. Keempat wilayah tersebut masuk ke dalam sistem pemerintahannya Rusia. Maka 4 wilayah tersebut, Lugansk, Donetsk, Kherson, dan Zaporizhia, menjadi masalah dalam negeri Rusia sekarang. 15% wilayah Ukraina tersebut menjadi buffer regionnya Rusia sekarang, di mana Rusia akan mulai membangun secara ekonomi, secara sosial, dan membangun pangkalan militer di sana. PBB dan dunia Barat mengutuk tindakan Rusia ini, termasuk Indonesia, di mana kalau New Mind kita netral dulu aja deh urusan beginian. Amerika langsung menekan lagi dengan sanksi yang membuat 1000 perusahaan Rusia di seluruh dunia tidak boleh pakai Swift dollar, yang bagi Rusia itu bukan masalah besar karena sudah punya banyak alternatif pembayaran termasuk rubel, yuan. Di sisi Zelensky, dia menginginkan bantuan untuk bisa menangkis hybrid war strategi dilakukan Rusia saat ini yang bisa meluas ke Odessa, yang mana kalau Odessa takluk, Ukraina tidak punya laut lagi, tidak punya pelabuhan lagi. Hybrid warfare ini nanti yang dipakai New Mind juga untuk ambil balik Timor Timur. Kita jelaskan nanti ya, sing sabar. Ini balik dulu ke Ukraina. Di saat ini Rusia berpesta besar-besaran di Red Square di lapangan merah, persis sama seperti di tahun 2014 ketika Rusia menganeksasi Crimea. Duma, parlemen Rusia sedang membuat adendum karena menambah luasan wilayah Rusia bertambah dengan 4 wilayah baru tersebut. Rusia lagi sukacita. Pertanyaan selanjutnya, akankah perang berkurang intensitasnya atau perang akan menjadi semakin meluas dan skalanya semakin meningkat? Akankah Putin meneruskan perluasan wilayah sampai Odessa atau stop di sini dulu dan membangun benteng pertahanan? Pengamat militer melihat dari sisi Rusia mengatakan Rusia akan mengulangi lagi dalam strategi bernegara mirip
ketika menganeksasi Crimea akan stop dan bertahan, kemudian membangun pertahanan dan membangun kehidupan sosial, tidak melebarkan wilayah perangnya lagi. Eskalasi meningkat kalau Barat menyetujui Ukraina jadi member NATO atau menambah senjata ke Ukraina. Baru Ukraina akan melakukan serangan balik ke 4 wilayah yang diambil Rusia tersebut. Agaknya tanpa bantuan Barat dan NATO, terutama Amerika, Ukraina tidak mungkin melakukannya. Tidak ada senjata lagi mereka. Kembali ke Indonesia. Kita dalam 3 tahun ke depan harus mulai masuk dengan para pengusaha masuk dulu ke Timur Leste. Buat ketergantungan produk yang murah ke Timur Leste. Harga barang di Timur 30% dibikin lebih murah dengan barang-barang Indonesia tersebut disubsidi pemerintah. Sektor produksi, pangan, kesehatan semua disubsidi. Modali 5 triliun setahun untuk subsidi. Dan lakukan lobby-lobby ke seluruh anggota parlemen dan pejabat Timor Leste, beri kemudahan hidup mereka dan lakukan pemahaman bahwa daripada jadi negara tetangga, rupiah tidak bisa mengalir lancar, mendingan gabung dengan Indonesia jadi urusan dalam negeri, jadi wilayah otonomi dan mendapatkan anggaran pembangunan 20 triliun per tahun yang meningkat 5% setiap tahunnya. Itu sebagian strategi hybrid warfare-nya yang segera kita lakukan. Tapi seperti ini tuh nyandak Rajal.